Soalnya di paper-papernya itu ada yang namanya CG. Oh, iya, iya. Buang aja kalau emang nggak pakai. Kamu itu loh GSCN segala macam itu nanti ngambil dari punya Setia itu ya, disitasi ya, Iya, Prof. Nicholas. Iya, Prof. Iya kan? Tapi jangan persis plek loh ya. Iya, Nanti Prof. kena turnitin kamu. Rangka Baik. pemikiran. Iya, Prof. Ini lagi saya scroll. Ya, ini. Nah, itu. Dah ya. Jadi inovasi. Terus apa itu? Nah, enggak ada kan Prof CG-nya. Ya. Terus kamu kebaruanmu di mana? Di variabel adopsi strategi hijau dan sistem informasi hijau. Ini berdua sih. Kamu ngolos cepat atau lama? Saya bertanya. Enggak, saya bertanya, benar. Ya, Prof. Kebaruannya di variabel adopsi strategi hijau dan variabel sistem informasi hijau. Kenapa harus dua, Mas? Emang kamu lulus mau cepat? Kalau cepat dengan dua itu bisa menyelesaikan? Bisa? Saya yakin bisa, Prof. Bisa? Bisa, Ya Prof. sudah. Ya, Ya, terserah loh ya. Kalau sampai nggak bisa ya mundur, udah loh ya. Saya nggak memaksakan loh ya. ya, Prof. Ya kan? Hmm. Nah, kemarin jadi apa noveltimu? Penambahan dimensi variabel adopsi strategi hijau dan penambahan dimensi variabel sistem informasi hijau, Prof. Ya, adopsi hijau. Iya, Dari apa? Ah, itu kontrolnya banyak banget. iya kemarin di Bu Ivon sarankan pakai 3 saja, Prof. Iya, 3 aja. Kurangin. Ya, Prof. Akan saya kurangi. Langsung. Ini berupa gambar, Prof. Jadi nanti saya edit Oh dulu. iya, iya. Oke. Coba deh sekarang yang untuk novelty pertama. Adopsi strategi hijau. Ya, baik, Prof. Ya, kamu bicara aja deh. Bicara aja. Oh, oke. Nggak usah harus sudah hafal gini-gini. Ya, Ya, adopsi strategi hijau saya menambahkan 3 kamu buah tetap dimensi. di itu, tetap di kerangka pemikiran. Oke, Prof. Kamu untuk UMKM kan? UMKM yang berskala besar, Prof. Ya. Terus? Penambahan Ya. dimensi di variabel adopsi strategi hijau itu berupa strategi energi besi, strategi aktivitas lingkungan. Jangan begitu. Kamu tuh kalau ngomong jangan begitu. Lamanya dulu apa? Iya. Oh, oke. Kelemahan dari pengukuran sebelumnya itu hanya Kamu membahas kalau suka kayak gini, udah deh. Lamanya, pengukuran yang lamanya apa? Baru kamu cerita kelemahannya, terus ditambahin tiga lagi yang novelty itu. Oh, Jadi ya. yang lamanya instrumen lama. Oke, baik, Bu. Nah, Pengukuran yang lama itu menggunakan strategi teknologi bersih, product stewardship strategi, dan strategi pengurangan polusi. Dari ketiga ngacu pesawat. Udah Nicholas, kalau kayak gini caranya udah saya nggak berani mempromosikan. Nggak berani saya. Namanya tuh ukuran itu dari siapa, terdiri dari berapa dimensi, berapa indikator, terus kelemahannya apa. Ngomong begini tuh harus tertulis, tulis. Paham? Iya, Prof. Ini udah ngomong begini, ini ngomong udah ditulis di sana. Ngerti urut-urutannya. Ini kelas. Iya, iya, Prof. Perasaan dari awal aku udah ngomong gitu. Ya kan? Iya, Prof.
Nah, gitu. Variabel adopsi strategi hijau pengukuran sebelumnya menggunakan dari Mosonic tahun 2015, di mana pengukuran yang lama hanya menggunakan 3 dimensi, yaitu strategi teknologi bersih, produk stewardship strategi, dan strategi pengurangan polusi. Karena adanya kelemahan, Masing-masing berapa dimensi itu kan nggak jelas. kalau yang sebelumnya 3 dimensi, Prof. Indikator masing-masing dimensi. Oh, indikator dari dimensi yang pencegahan polusi ada 3. Indikator dari produk stewardship strategi ada 4, dan indikator strategi teknologi bersih itu ada 4. Kemudian Nah, saya menambahkan dimensi baru. kelemahannya apa? Udah ada Oh, belum? kelemahan yang sebelumnya hanya masih membahas tentang teknologi bersih, sementara kita memerlukan energi bersih juga untuk menjalankan teknologi bersih tersebut. Sehingga saya menambahkan dimensi baru strategi energi bersih. Nggak bisa kalau cuma kayak gitu. Itu nggak nunjukin kelemahan itu. Kelemahannya tuh kenapa? Dia hanya membahas itu tuh kenapa? Dampaknya kemana? Ah, kalau tanpa itu tuh dampaknya itu loh. Baik, Prof. Baik. Baik, Prof. Akan saya tambahkan argumentasinya. Hmm. Makanya novel itu satu aja. Orang kalau novel itu saya 2, 3 itu sebetulnya kadang tuh nggak ngerti. Paham. Jadi semangat aja. Sebetulnya kalau digeluti benar satu itu udah susah. Ya tahu Iwan. Iya. Kalau digeluti benar tuh satu tuh udah susah. Yang tadi nyari argumen, nyari jurnalnya yang Scopus. Itu loh, paham? Baik, Prof. Iya, karena nggak ngerti aja. Dikira cuma begitu tok aja, saya nambahin ini nggak ngerti. Bahwa harus memberikan argumen yang kuat. Ya kan? Ya, Prof. Pikirkan lebih kuat untuk jadi novelty yang adopsi strategi hijau atau sistem informasi hijau. Iya, satu aja. Mana yang lebih kuat menurut kamu untuk UMKM? Untuk kamu berargumen, Ya, MKM-nya, kamu argumen kuat. Dua itu satu disetujui, satu dibantah, ya kamu kelar-kelar. Kalau begitu, apakah saya boleh fokus di adopsi strategi hijau, Prof? Boleh. Ya Oke, memang itu baik, tujuannya Prof. untuk kamu cepat. Ya, jadi ayo fokus ke situ aja. Baik, Prof. Alasannya apa? Hmm, Jadi alasannya apa? Kelemahannya ditambahin ya. ya, Prof. Akan saya tambahkan, Prof. Yang panjang. Fenomenanya. Ya? ya kalau diperhatikan UMKM itu biasanya merambah ke masyarakat konsumen yang pendapatannya besar atau kecil biasanya UMKM itu. Ya, Bu. Itu Ya, gimana? Ayo jawab. yang mana yang diperlukan? Yang ini lebih banyak kaitan dengan UMKM. Apakah orang kaya itu lebih banyak sebagai konsumennya UMKM atau yang ekonominya menengah dan ke bawah yang berkaitan dengan UMKM? Ekonomi menengah ke bawah, Bu. So, kalau ekonomi di mana mereka itu biasanya yang berkaitan dengan eco-friendly product itu suka kurang diperhatikan atau sudah memperhatikan. Pastinya kan belum. Iya, iya, Bu. Nah, kaitkan dengan hidup sehat. Sehingga dengan demikian itu akan memberikan dampak pada
konsumen ekonomi menengah dan bawah. Iya, Bu. Ya, kebanyakan kan kalau ekonomi menengah ke bawah itu produksinya perusahaan-perusahaan UMKM ini kan dia kadang tidak bersih, Kacang itu ini. melanggar etika bisnis. Misalnya kalau punya kecemplungan Ini kan, bukan ini toh. Ini mau kan ini ya. bagus, Itu toh baru tetap produksi. Nah, itu kita perlu ngomong. sekarang. Misalnya begitu. Ini, itu. Ini udah nyala-nyala ya. Lah, Pak. Eco-friendly ini tadi, ya. Nah, itu nanti dijadikan alasan kenapa ditambah dengan yang 3 dimensi baru, ya. Iya, Bu. Nah, belum lagi juga pembungkusnya kan. Pembungkusnya juga UMKM kadang-kadang kan kurang memperhatikan itu eco-friendly atau tidak. Biarkan. Kurang. Enggak. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Kan argumennya yang panjang. Juga Iya, Prof. pengiriman misalnya dikaitkan dengan advertising-nya, iklannya. Nah, iklannya itu sebetulnya nanti nyambung ke sistem informasi hijau. Iya, Bu. Ya, Gitu ya. Iya, Prof. Ya. Terus Iya, kamu iya. kita ada yang baru apa coba sebutkan supaya si baru itu. ngambil dari jurnal apa? Hapus loh. Maaf, Prof. Suaranya putus-putus, Prof. Oh, berarti di Nicholas ini kayaknya yang internetnya kurang ini kuat. Di Ibu sudah full ini. Jurnal. Namanya Sampein. dapurnya untuk dimensi novelty. Dimensi novelty. Ya. Dimensi novelty-nya itu dari jurnalnya siapa? Oh, dari jurnalnya Mosomik tahun 2015. Itu kan yang lama. Oh, Yang iya. lama kan pakai Mosomik kan? Oh, iya, Ya, iya. nah yang baru Pak. Nah, Yang baru pakai dari Sedekin tahun 2019, Rabe 2022, dan Su tahun 2020. ya apa aja yang dari Su, kemudian yang dari Rabe itu apa, dimensi apa, sebutin. Ya, dari Sadekin 2019 itu tentang strategi energi bersih. Salah satunya penerapan smart grid. Kemudian Ya, Rabe tahun 2022 itu tentang dimensi distribusi dan penyimpanan energi. Yang ya, ketiga, Su et al. Tahun 2020 tentang strategi aktivitas hijau. baik. Nah itu Itu nanti yang dari apa? Dari jurnal apa? Scopus. Scopus, Prof. Kamu judulnya apa? Pengaruhnya ke adopsi hijau. Eh, judulnya ya, jurnal. saya cek dulu, Prof. Kamu nggak hafal? Nggak hafal judulnya mereka. Nah, kan mesti dihafalin ya. Iya, Karena Bu. nanti kamu itu kamu sudah harus jawab ya. Iya, baik, Bu. Apalagi Untuk kamu sama Bu Iin. Kalau nggak ini udah nggak tahu. ya, Kamu Prof. cuma dilontar-lontar ke sana kemari. Kamu harus punya argumen segala macam. Iya, Bu. Iya, Prof. Oh, Untuk Rabe tahun 2022, judulnya Assessment of Energy Storage for Energy Strategies Development
on a regional scale. Nah, Itu Jadi boleh ada, itu ada region scale ya. iya, Region scale itu biasanya kan untuk ini apa namanya UMKM itu. loh, tapi bukan ke strategi hijau loh. Itu dia ada kaitannya, Prof. Apa? Harusnya ya yang memang ke situ. Itu kan dia energi bersih. Apa? Energi bersih itu kaitannya dengan adopsi strategi hijau. Ya, kenapa nggak langsung nyari aja ke adopsi strategi hijaunya, Bu? Ke variabel itunya persis. Ya boleh aja sih. Berarti Nicholas mesti nambahin lagi. Harusnya semuanya tuh langsung ke variabelnya itu, karena nempel di variabel itu. Jadi Nicholas, iya, Prof. variabel itu tuh anggapannya rumah. Iya, Rumahmu. Tiba-tiba ada orang lewat. Nggak kenal. Orang lewat itu si X. Nggak kenal sama Nicholas. Tiba-tiba dia nempel masuk ke rumahmu, masuk satu rumah, dia di kamar depan, kamu kamar belakang. Nah, itu kan nggak boleh. Ya kan? iya, Prof. Yang masuk di rumahmu itu di variabel adopsi strategi. Orang yang pernah kenal, yang pernah berhubungan, dan hasilnya positif. Itu kan ya Bu Ivan ya, filosofinya ya. Iya. Baik, Prof. Harus yang kenal dengan variabel ini. Makanya jurnalnya adalah pengaruh dimensimu tadi terhadap adopsi strategi hijau. Kalau nggak ada adopsi ya strategi hijaunya minimal ya Bu Ivan. Iya betul, Prof. Mm-mm. Adoption itu kan cuma tambahan aja dia. Mm-mm. Oke, baik, Prof. Akan saya revisi nanti ini. Semua Iya, itu iya, adalah Prof. variabel yang kamu masukkan. Ya, Prof. Untuk setiap dimensi yang nanti dijadikan novelty akan saya perkuat Mm-mm. jurnalnya. Mm-mm. Itulah saya mau tadi. Kenapa harus dua? Satu aja susah kok. Ya kan? Ya, Prof. Iya. Hmm. Ya. Terus tambah kamu. Tadi toh 3 tadi toh tambahan. Tambahannya itu ternyata sebetulnya dia kan sudah membawa indikator kan dimensi yang masuk tadi. Iya. Ya, Prof. Ya kan? Betul harus dirubah-rubah. Ya, Prof. Harus dirubah. Itulah inovasinya. Ya, Prof. Diubah dan ditambah indikator baru ya, Prof. Tambah atau dikurangi itu dia boleh. Ya, Iya. Ya, diberikan argumen juga yang kuat. ya, Prof. Kurangin, tambah, kasih lah argumen. Ya. Ya, Prof. Apa belum? Ya kamu kurang-kurangin atau belum? Saya cenderung menambah indikator, Prof. Apa? Kamu tambah ada kasih argumen ya. Iya, Prof. Hmm. Akan saya perkuat Ya lagi kamu argumen. tambah. Kamu tambah tadi tentunya yang sesuai dengan UMKM, ya kan? Ya, Prof. Hmm. Yang tadinya mungkin itu dipakai untuk bukan UMKM, penelitian sebelumnya itu indikator-indikatornya itu dipakai untuk perusahaan publik. Nah, kamu kalau wah ini untuk UMKM nggak cocok, Ya, kurang Prof. tak tambahin ini, hmm, atau tak kurangin gitu, ya. Ya, Prof. Hmm. Nah, itu konsepnya. Ya. Ya, Prof. Konsep di bab satunya itu yang singkat aja, ya. Tapi di bab 2 yang macam-macam panjang lebar. Terus bab 2-nya udah dibuat tabelnya. Tabel mana? Tabel pengukuran yang barunya. Ada yang lama, ada yang baru. Ada, Prof.
Jadi strategi hijaumu yang untuk kamu pilih pertama kali tadi itu sebetulnya untuk emiten ya? Apa untuk Ya, perbankan? untuk perusahaan yang besar biasanya. Emiten ya? Oke. Ini Prof. Ini apa? Ini yang contohnya dimensi distribusi dan penyimpanan energi, dan di sebelah kiri itu dari Rabe tahun 2022, yang di sebelah kanan yang ada saya tebalin itu sebagai novelty dan penambahan indikator. Untuk Itu keterangan saya buat di bawah. begitu ya Bu Ivan. Jadi kamu di sini kan sebetulnya dimensinya kan ada 3 kan. Dimensi yang pertama untuk novelty-nya kan yang di atas itu nomor 5 ya. 4, 5, 6 ya kalau nggak Iya, salah kan. iya 456. Ya, nah ini nomor 4 ini kan mulai keterbaruannya. Nah, jadi itu supaya Prof tahu ya dimensi strategi energi bersih. Ini semua Jangan di indikator situ terbaru. ya. Tulisan dimensi jangan di situ, sebelah kiri. Kiri itu dimensi. Itu loh. Ya, Ya. Nicholas ini enggak ngikutin yang biasanya, makanya Prof bingung. Baik. Yang standar aja. Kolomnya kiri itu dimensi. KBG energi bersih. Tengahnya indikator lama. Jadi dia yang diambil tadi. Ya. Terus kanannya lagi indikator perubahanmu. Baik, Prof. Itu loh. Baik, akan saya ubah formatnya. Tapi kalau yang 1, 2, 3 langsung aja dimensi, indikatornya nggak dirubah-rubah kan, langsung taruh yang kolom ketiga. Oke, baik Prof. Jadi nanti turun ke bawah kelihatan jumlah indikatornya itu berapa. Terus dari atas ke bawah. Paham ya? Ya Prof. Nah gitu. Jadi jangan begini, ikuti yang standar aja. Oh, ya baik Prof. Nah, perlu juga tulis kebaruan. Langsung kamu buat aja artinya baru. Ya Prof. Nah, terus saya bertanya, apa yang diminta oleh Bu Iit? Penambahan teori difusi inovasi, teori governance, teori sustainability. Nah, apa kan hanya teori itu ada. Itu Bu Ivan. Tapi nggak bisa merubah variabel. Kaitkan teori itu dengan variabelmu itu. Ya Prof. Gimana Bu Ivan? Ya, jadi banyak teori loh yang dimasukkan. Kalau teori governance sebetulnya nggak ikut ya di situ. Nggak ikut. Kalau teori innovation diffusion itu kalau Nicholas baca itu berkaitan dengan perusahaan dengan produk inovasi yang besar sekali inovasinya, atau yang inovasinya sedang atau inovasinya kecil. Nicholas sudah baca belum? Ada, sudah saya baca. Saya baru kutip sebagian di dalam disertasinya, Bu. Enggak, tapi pengertiannya tahu enggak? Apa yang dimaksud dengan diffusion innovation? Tadi enggak? baru sekilas saya pelajari juga tentang Iya. Paham ya. Setahu saya itu inovasi difusi itu inovasi besar-besaran yang biasanya dilakukan oleh large scale organization. Itu dari disertasinya Bu Iit. Oke. Nah, kalau dari disertasinya Bu Iit kan memang dia ambilnya yang perusahaan-perusahaan besar. Nah, kalau UMKM kan nggak cocok pakai diffusion innovation. Ya. Itu yang jadi pertanyaan saya ya. Nanti dijawab. Nanti Senin kita ketemu.
kita mengarahkan jawab itu. Ya, Nah, jadi nggak bisa masuk teori itu betul. kan. Ya, Hmm. betul. Ya. Kalau untuk kecil nggak ada ya? Nggak ada justru. Ada. Kalau Ya, kecil itu ada inovasi biasa malahan. ya. Ya, Udah. Jawab ya. Karena Ya, Prof. UMKM masuk. Objeknya adalah UMKM. Novelty ini, adopsi strategi ini diberlakukan untuk UMKM. Itu loh. Iya, Prof. itu nanti dipakai jadi kontribusi teorinya Nicholas itu nanti di bab 5. Iya, Bu. Karena selama ini UMKM kan nggak dibahas itu untuk kontribusi dalam hal ini adoption green strateginya, ya. Nah, jadi itu merupakan satu keunggulan dari disertasinya Nicholas. Iya, Bu. Ya, ya, paham kan? Iya, Prof. Nah, sekarang CG. Adakah CG kaitannya dengan variabel-variabel di atas? Tidak ada kaitannya, Prof. Ada ya, nggak usah dimasuk. Ya, nah, Iya, kamu Prof. harus bisa menjawab begitu ya. Baik, Prof. Satu lagi suruh apa lagi? Teori sustainability. Ada. Boleh Ada kalau kaitannya. teori sustainability, ya, Masukin. ya. Karena green itu kaitannya dengan sustainability. Iya, Bu. Mm-mm. Iya, Prof. Nah, kamu bikin bab 2-nya kerangka teori. Kamu nyontoh nanti punyanya Sistia. Baik, Ada Prof. kan di anunya Sistia? Itu Sinopsis. sinopsisnya. Itu ada grand teorinya. Ya. Ya, Nah, Prof. nanti tunjukin begitu Bu Iit. Jadi kamu bikin grand teorinya yang kaitannya dengan variabel-variabelmu. Ya, baik, Prof. Bahwa CG itu nggak bisa masuk di situ. Kaitannya dengan variabel apa? Bahwa satu lagi innovation diffusion nggak bisa. Karena itu untuk perusahaan besar. Ya, Prof. Ya, ditambahin ya. Iya, Prof. Oke. Ya. Terus untuk novelty-mu yang satunya lagi, yang seharusnya apa itu? Kamu jadikan novelty, pakai ukuran lama aja ya. Iya, Prof. Ya. Dirubah, dibuang, nggak usah pakai nambah-nambahin apa-apa enggak ya. Ya, Udah satu aja ya. ya, Prof. Ya. Terus ekspansinya udah belum? Ekspansi ini sudah, tapi masih pakai yang kemarin punya, Prof. Ya nggak apa-apa, terus semua ini 6 dimensi itu uji ke dependennya. Iya, Prof. Uji ke dependennya. Iya, Ya, diuji ke dependennya. Dikasih model juga. iya. Modelnya jadi ada 6 dimensi yang diuji ke variabel dependen ditambah dengan variabel kontrol kemarin. Oke, betul. Ya, terus untuk uji sensitivitasnya yaitu pakai ukuran lama yang 3 dimensi. Dimensi Prof. instrumen lama, ya. Iya. Nah, sekarang bab 2-nya ini kamu rubah mengikuti itu tadi ya. Iya, Prof. Bel itu nanti yang dipakai di bab 3 pengukuran. Iya, Prof. Paham? Paham, Prof. Yang di bab 3 benar-benar udah net. Udah yang dimensi langsung indikator yang betul-betul udah dari 3 itu asli tambah 3 lagi. Oh, kamu nambahnya 3 ya? Iya, 3 Prof. lagi yang 3 lagi yang sudah murni, udah ada tambahan-tambahanmu. Yang lama nggak usah. Yang lama di bab 2 begini. Bab 2 ada 3 kolom. Paham? Paham Iya, nggak? Prof. Iya. Bab 2. Dimensi, indikator lama, terus indikator yang baru. Iya. Merubah-rubah kan? Ya udah, nanti waktu di bab mana? Bab 3 langsung dimensi,
dan indikator yang barunya. 2 kolom aja. Ya, Prof. Paham ya? Paham, Prof. Ya. Ya udah. Ya, ketemu Senin, siapin temannya itu. Grand teorinya tunjukin bahwa kamu tidak ada kaitannya dengan diffusion itu tadi. Ya. Jadi udah Sustainability ada. Kemarin masih bingung dianya. Harga kan? Iya, Prof. Ya itulah perlunya. Kamu kalau perlunya dibimbing tuh ya itu, makanya harus sekolah, bayar. Karena yang memang dapat ilmu. Ya kan Bu Ivan ya? Iya, Prof. Itu perlunya sekolah. Perlunya bayar, terus dapat bimbingan. Ya, kelas. Iya, Prof. Itu bimbingan ini untuk ya membimbing si anak biar bener mikirnya. Kita mikir sendiri kan ngawur kok kayak gini nih, mikir sendiri nih. Coba bab 2-mu. Lihat nih. Ini kan ngawur, suka-suka kamu. Ya kan? Iya, Prof. Mana ya Prof ya Prof? Yang mana? Bab 2 mana yang salah? Mikir sendiri. Itu membuat tabelnya novelty ini, Prof. Itu Jawab dong. Nicholas. Iya, Prof. Jawab nih ya, kamu mikir sendiri itu mana? Iya, ini saya mikir bentuk tabel yang bisa lebih Iya, ringkas itulah. kemarin. Itu Ya, kalau orang nggak sekolah ya udah suka-sukanya. Tapi karena sekolah diarahin dengan ada buku pedomannya, diarahin lah semuanya itu, ya kan? iya, Prof. Kamu harus tetap melihat buku pedoman. Ada identifikasi masalah, udah ada belum? Di buku pedoman ada loh identifikasi masalah sebelum perumusan masalah. Iya, iya, Prof. Udah ada belum? Kalau di disertasi saya belum, tapi akan saya tambahkan nanti, Prof. Kan ikuti buku panduan, ambil. Iya, Prof. Daripada kamu maju sidang, suruh balik lagi. Maju sidang, mending lengkapin aja. Ya, Iya, Prof. kasih identifikasi masalah sebelum perumusan masalah. Kalau belum punya guidance-nya untuk nyusun disertasi, minta sama Mbak Wiji. Mestinya ada soft file-nya kan, Prof? Di web ada, di web. Nah, itu di web malah ada. Iya, Bu. Berarti harus punya S3, ya? Iya. Nah, udah ya. Udah ada yang mau ditanya enggak? Ya, Prof, izin Prof mau bertanya. Untuk hari Senin, itu nanti di jam berapa ya, Prof? Nah, iya sama. Kan kita nguji Juni itu jam 1. Terus jam 3 kan rapat KO. Nah, 12 kali ya? Hah? Jam 12. Boleh. Jam 12 aja sebentar aja kok. Bahwa Ya. kita udah nggak bisa pakai apa yang disampaikan tadi. Iya. Nunjukin ini loh grand teori saya. Saya udah nambahi yang bisa saya tambahi sustainability. Gitu loh ya, Mas. Iya, Prof. Tapi mohon maaf, Prof. Kami dari kampus Pelita Indonesia hari Senin itu kami sama-sama berangkat ke Malaysia, Prof. Jadi hari Senin itu bertabrakan waktunya untuk berangkat. Jam berapa? Kami tiba di Malaysianya itu jam 12 lewat, Prof. Nggak bisa. Udah Selasa aja ya? Iya, Selasa boleh juga, Prof. Ya. Selasa aja, Nicholas. Ya, Prof. Boleh, Prof, kalau Selasa. Nanti saya cari waktu sama cari ruangan yang sepi supaya bisa Zoom. Jam 12 itu setelah aku ngajar, ada sidang apa enggak, Mbak? Hari Selasa itu tanggal 6. 6. Ini. Nggak ada, Bro. Kosong. Tanggal 3 tuh aku ngajar ya? Rencana Pak Yusuf pindah tanggal itu, Bro. Tanggal 3 tuh aku ngajar ya?
Iya, besok ngajar, Prof. Ngajar SD anu ya. Iya, STK APM. Yang anak-anak mulai dipantau data itu ya. Iya, Prof. Bu Ivan, kalau untuk publikasi itu anak-anak dikasih term-term ya Bu. Pertemuan sekian data harus sudah ngumpul, sudah ngolah. Ini nanti pertemuan kedua saya anak-anak data udah tak minta ini, ngolah, udah, terus nanti dipresentasikan pertemuan keempat. Kon. Iya. Saya di sebentar 1, 2, 3, 4, 5 sama 6. 5 sama 6. Itu sudah presentasi data. Kemarin sebagian sudah ada yang bisa begitu, yang di 3 sama 4 kan. Iya. Itu satu sesi terakhir itu sudah ada yang bisa, 1-2 orang. Tapi masih banyak yang belum. Jadi nanti di 5 sama 6 ini mereka diharapkan bisa. Ya, kemarin Ya. sudah ada beberapa yang bimbingan. Misalnya Wilda itu sudah bimbingan. Kemudian Pak Hiras yang belum. Iya, di saya juga sama si Rudi Leswalil toh. Iya, itu 2 itu, Benar. Prof. Nah, mungkin saya jadwalkan besok kali untuk Pak Hiras. Pak Hiras aku di luar itu, udah di luar kuliah. Iya, ini memang di luar kuliah saya. Iya, Pak Hiras. di luar kuliah, tak suruh masuk, tak suruh presentasi itu, terus baru tak okein. Judul baru judul. Kalau di saya sudah si judul. Oh ya, judul salah. Balik-balik itu lebih kinerja. Masa Bu kinerja keuangan ke kualitas laba? Ya kan kebalik toh Bu. Iya. Kalau orang praktisi suka begitu. Jadi dia kan belum mengerti yang mana independen, yang dependen. Itu. Begitu tak ini, jurnalnya mana Pak? Jurnal dibacain kualitas laba ke kinerja. Ya, balik itu. Oh ya Pak, betul, salah saya. Bagus. Ya, jadi ada beberapa lah yang masih harus dikoreksi ukurannya juga. Udah, tapi udah oke, udah nyari data. Rudi yang tak bilang ya, bahwa kalau sampai ujian nanti itu belum ada hasil, belum ada itu, udah nggak lulus, ya kan, pulang. Nah kan memang harus ada hasil. Iya. Jadi kita KKD ya, KKD 2 itu aja, 2 jurnal aja. 1 topik. 1 topik, 2 jurnal atau 2 topik, 1. Bu Ipon kan 2 topik tuh. Iya. Manajemen talenta dan apa. Ya udah manajemen talentanya 1, terus 1 topik lagi 1, jadi 2. Iya. Itu loh. Kalau aku cuma 1 topik. 1 topik, jadi dia cari 2, 1 topik itu. Itu loh. Oleh. Kak Nano juga cuma 1 topik, jadi 2. Ya udah. Ya, Prof. Ya, udah ya, Bu Ipon. Hari Selasa. Ya, hari Selasa, Prof. Jam 1 kalau gitu hari Selasa. Aku ngajar soalnya. Mbak Misi jam 1. Beda waktu. Iya. Di Malaysia jam 2. Oh ya bisa. Kamu bisa. Diusahakan, Prof. Kalau saya lihat rundown kegiatannya bisa. Bisa ya. Karena ini Bu Iit harus segera dihubungi juga. Kan koordinasinya sama Bu Iit. Ya, Kalau Prof. yang lain masukannya udah bisa toh? Udah kamu paham kan? Sudah, yang lain Nano, sudah. Terus apalagi itu udah kan? Udah Sudah. oke kan? Bu Vera juga sudah saya revisinya. Ya, Sudah ya. saya kerjakan. Udah. Terus nanti maju lagi. Segera kalau memang sama Bu Iit nanti udah oke, ya udah. Langsung Rebo Pak Kemisnya kita edarin. Biar secepatnya, minggu depannya. Gitu ya. Iya, Prof. Biar kamu segera mencari itu data. Iya, Prof. Ya, biar bisa lulus cepat. Iya, Ya, Prof. seneng Baik, nggak? Prof. Iya, senang, Prof. Seneng nggak? Iya. Puas nggak? Puas, Prof. Nah, ya begitu ya.
Oke ya, jadi Ya, Prof. sampai apa Mbak Wiji disuruh cari ya Mbak, Iya, Prof. dihubungi ya. Ya udah. Nanti ya, Prof, hubunginya ya. Buat Ya, slide. kita akhiri. Terima kasih Bu Dr. Ivon dan semangat untuk Nicholas. Ya, terima kasih Prof. Efti, terima kasih Bu Ivon. Oke. Saya izin live. Ya.